Baik, apa yang kalian pikirkan saat mengatakan kopi dengan kafe? Saya yakin pikiran pertama kalian adalah Starbucks. Kenapa Starbucks? Karena seperti yang kita tahu, Starbucks memiliki sangat sekali franchise di dunia. Seperti kita jalan sedikit sudah ketemu Starbucks, jalan lagi sudah ketemu Starbucks. Tapi dengan jumlah yang banyak, bagaimana sih cara mereka mengurangi biaya produksi mereka? Berikut akan kami jelaskan. Starbucks telah menjadi ikon global dalam industri kopi, dan kami akan mengupas perjalanan serta inovasi membawa mereka ke puncak kesuksesannya. Saya akan memulai dengan membahas sejarah awalnya berdiri Starbucks. Jadi pertama, Starbucks didirikan pada 30 Maret tahun 1971 di Seattle, Washington, oleh 3 orang laki-laki yang bernama Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Jeff Sale. Jadi kedai pertama mereka berada di Seattle Peak Place Market, dan saat itu Starbucks hanya menjual biji kopi fresh roasted terbaik di dunia. Nama Starbucks terinspirasi dari tokoh dalam novel Moby Dick karya Herman Melville yang melambangkan romantis laut dan tradisi berlayar. Kemudian, pada tahun 1981, seorang pebisnis bernama Howard Schultz pertama kali memasuki toko Starbucks dan terkesan dengan kopi Sumatera yang mereka tawarkan. Setahun kemudian, Schultz bergabung dengan Starbucks. Pada tahun 1983, ia melakukan perjalanan ke Italia dan terinspirasi oleh gaya toko kopi di sana. Schultz melihat potensi untuk membawa konsep kafe sebagai tempat untuk percakapan dan kebersamaan ke Amerika Serikat, menciptakan tempat ketiga antara rumah dan tempat kerja. Kemudian, perkembangan dan ekspansi di tahun 1987 sampai sekarang. Visi Schultz sempat ditolak oleh pendiri awal, sehingga ia mendirikan kedai kopi sendiri bernama Il Giornale pada tahun 1987 dengan bantuan investor. Schultz membeli Starbucks dan mengubah konsepnya menjadi kedai kopi. Setelah go public pada tahun 1992, Starbucks mendapatkan popularitas yang luar biasa. Di awal abad ke-21, mereka berhasil membuka lebih dari 30.000 gerai di seluruh dunia. Siapa sih yang nggak kenal dengan logo ini? Logo Starbucks adalah logo yang sangat ikonik karena seringnya kita lihat. Tapi tahu nggak sejarah dalam logo Starbucks? Jadi, logo Starbucks itu terinspirasi dari sosok siren dalam mitologi laut yang ditemukan oleh para pendiri dalam sebuah buku mengenai laut. Siren dengan ekor kembar melambangkan laut dan asal-usul Starbucks di situ. Jadi dalam makna logonya Starbucks, siren dalam logo melambangkan mistik, obsesi, dan kecanduan terhadap kopi Starbucks. Warna hijau pada logo melambangkan kekayaan, penyembuhan, dan alam. Sementara warna putih melambangkan kesederhanaan dan kebersihan. Logo Starbucks pernah didesain ulang pada tahun 2011. Pada tahun 2011, logo Starbucks didesain ulang dengan menghilangkan elemen teks, bintang, dan latar belakang hitam. Desain baru ini mempertahankan identitas merek yang kuat meskipun lebih minimalis. Kita akan membahas efisiensi operasional dan produksi. Starbucks selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produksi guna meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan. Jadi berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat mereka lakukan. Yang pertama, optimasi rantai pasokan. Starbucks menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data dalam rantai pasokan mereka. Selain itu, mereka membangun kemitraan strategis dengan pemasok kopi dan menerapkan sistem just-in-time untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku mereka. Kemudian, automasi dan teknologi produksi. Mereka juga memanfaatkan teknologi otomasi dalam proses produksi mereka, seperti pemanggangan kopi, pembuatan minuman, dan pengemasan produk. Sistem POS canggih juga membantu dalam melacak penjualan secara real-time dan mengoptimalkan stok bahan baku. Nah, pemilihan dan pengelolaan bahan baku di Starbucks. Starbucks berkomitmen terhadap kualitas kopi dengan keberlanjutan dalam pengadaan bahan baku. Mereka mendiversifikasi sumber bahan baku, membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok, dan menerapkan teknologi digital untuk melacak pergerakan bahan baku secara real time. Investasi untuk masa depan yang lebih baik dengan pertanian berkelanjutan akan dilakukan oleh Starbucks. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah yang bertanggung jawab secara sosial dan strategi bisnis yang cerdas. Starbucks bekerja sama dengan organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan di komunitas penghasil kopi, mendanai penelitian, dan memberikan insentif kepada petani untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Kemudian, teknologi dan inovasi.
Starbucks terkenal dengan pemanfaatan teknologi inovatif untuk peningkatan pengalaman pelanggan dan operasional bisnisnya. Beberapa inisiatif teknologi yang mereka lakukan termasuk investasi dalam teknologi. Starbucks menggunakan sensor IoT untuk memantau kinerja peralatan, big data analitik untuk memahami pola konsumsi pelanggan, dan teknologi cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan keamanan data, serta aplikasi mobile untuk memudahkan pemesanan dan pembayaran. Kemudian inovasi produk. Mereka juga mengembangkan produk dengan bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas tinggi, mengoptimalkan resep untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang mahal, dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan Starbucks. Starbucks memahami pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai investasi strategis. Mereka memanfaatkan teknologi untuk pelatihan e-learning, menerapkan pelatihan on the job, dan mendesain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Starbucks menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, memberikan dukungan dan penghargaan, serta menggunakan teknologi pendukung untuk membantu karyawan menyelesaikan tugas mereka yang dengan lebih efisien. Kemudian strategi pemasaran dan promosi. Di era digital ini, Starbucks menerapkan strategi pemasaran berbasis data untuk memaksimalkan efektivitas kampanyenya. Mereka memanfaatkan kekuatan pemasaran digital dan menjalin kolaborasi dengan merek lain dan influencer. Yang pertama, pemasaran digital. Dengan menganalisis data pelanggan, Starbucks dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih personal dan relevan, menawarkan promosi yang dipersonalisasi, dan menyampaikan pesan pemasaran tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian pengurangan biaya promosi. Starbucks fokus pada optimalisasi penggunaan platform digital, menjalankan kampanye mereka dengan merek lain, dan membuat konten yang menarik dan informatif untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang bagaimana Starbucks mengurangi biaya produksi mereka. Semoga semua yang menonton video ini dapat mengerti dengan apa yang kami sampaikan dan dapat mempelajari bagaimana cara-cara Starbucks dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis kalian semua.